Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dimanapun kalian berada. Jumpa lagi di sini bersama saya Haryanto Channel. Oke, teman-teman, saya agak sedikit sakit di sini ya, sorry. Hari ini saya akan bahas beberapa pilihan mikrofon buat kamera M50. Saat ini kebetulan saya menggunakan kamera M50. Ini tutup lensanya cuma segini kecil. Oke, mungkin dari teman-teman ada bertanya, mungkin khususnya YouTuber pemula, bagaimana sih caranya agar bikin vlog suaranya lebih terdengar jelas, bagaimana sih bikin vlog agar suaranya nggak kebanyakan noise. Nah, itu tuh tergantung mic yang kita gunakan, teman-teman. Biasanya kalau misalkan kalian bikin vlog hanya menggunakan handphone tanpa kalian menggunakan mic, itu hasilnya bakal kacau dalam arti apapun yang kalian sampaikan itu nggak masuk, nggak bakal nyampe ke audiensnya atau penontonnya gitu kan. Oke, kita langsung ke mic shotgun. Yang pertama di sini saya bahas mic yang saya gunakan. Mic yang saya gunakan itu udah parah banget. Ya udah parah ini. Saya beli mic, gimana cara saya ngeliatinnya ya. Oke, saya tampilin gambarnya aja ya. Mic yang saya gunakan ini saya beli kemarin harganya sekitar 300-an. Micnya kecil, simple. Itu kenapa saya mau pakai mic yang itu. Nah, jadi saya coba beli mic yang itu, yang ini. Tapi sayang ini agak rentan patah, teman-teman. Micnya agak rentan patah karena part-partnya itu terbuat dari plastik semua. Nah, yang kedua, saya ada mic ini. Apa nih? Ini mic ini biasa saya gunakan kalau misalkan ada kontes-kontes bikin film gitu. Mic ini menggunakan baterai. Sebenarnya ada ininya seperti ini. Untuk colokannya sendiri itu seperti ini, teman-teman. Kelihatan nggak sih? Nah, seperti ini. Jadi colokannya ada 3. Ya, adalah nih ininya ini kabelnya itu seperti ini. Nah, ini kelihatan nggak? Nah, kabelnya seperti ini. Jadi kalau mau make kita harus colokin di sini. Ini ada tandanya ini ya. Nah ini udah. Ini kemarin nggak ada yang jual kabel pendek, jadi saya sambung aja ini. Saya sambung biar lebih pendek, di kameranya nggak ganggu gitu ya. Terus mic ini ada baterai, di dalamnya ada baterai, jadi suaranya juga bagus, hasilnya juga bagus. Terus ini ada 2 tipe. Di sini ada 2 macam tipe. Yang pertama itu normal, mode ini mati, sekarang mati ya. Ini sekarang mati, mode 1 normal. Kita geser lagi, itu mode tele. Jadi suara yang dihasilkan itu kalau misalkan orangnya jauh itu tetap dapat oleh mic yang ini. Tapi sayang karena saya di sini menggunakan Canon EOS M50, jadi itu kepanjangan. Mic kameranya di sini, micnya itu benar-benar panjang. Nah, kira-kira ginilah jadinya. M50 kan cuma segini. Nah, kira-kira kepanjangan gini lah. Jadi kurang seru. Tapi untuk hasil ini luar biasa nih, teman-teman. Hasilnya oke. Ini apa sih? Kalau untuk hasil ini luar biasa. Saking jelas hasil yang dihasilkannya itu. Tarikan napas aja ini kedengeran bagus. Terus ini seperti biasa, mungkin teman-teman juga tahu, ini adalah mic kondenser buat kita dubbing atau mungkin buat kita cover-coveran lagu iseng-iseng. Nah, ini mic ini sebenarnya bisa juga kita pasang di Canon EOS M50. Itulah keunggulan Canon EOS M50. Dia bisa masukin ada mic eksternal. Nah, ini M50. Nih, tapi saya pasang di komputer dan koneknya ke ini, ke ada apa ini namanya ya, itu buat ngilangin noise gitu.
apa ya namanya, Tupperware P8. Ini soundcard, iya ya soundcard. Terus ini ada mic untuk game. Ini di handset ini, cuman udah connect juga ke soundcardnya. Jadi kalau misalkan mau main game atau mungkin mau dubbing, kalau pakai mic ini kita dubbing, itu kan saat kita ngomong terus kita jauhin lagi itu suaranya nggak maksimal. Nah jadi saya lebih sering gunakan mic yang ini buat dubbing. Meski kalau mic ini memang hasilnya nggak bagus ya, kurang bagus, tapi karena udah ada soundcard, nah jadi hasilnya bagus. Jadi saat kita dubbing suara kita mau kemana itu nggak bakal lari, suaranya nggak bakal tetap stabil gitu. Terus oke lanjut. Terus ada clip on wireless, mic wireless. Ini gunanya kalau misalkan kita review tempat atau mungkin mau narasumbernya harus aksi, maksudnya jalan-jalan nggak di satu titik. Nah saya gunakan clip on ini. Clip on ini harganya sekitar 300 ribuan lah, kalian bisa beli ini. Oh ya, ini bisa buat semua kamera. Nah ini lumayan praktis. Ini juga menggunakan baterainya itu bisa on time sekitar 4 jaman, tapi nggak mungkin kita pakai selama itu. Ini dicas menggunakan ini casan biasa, nanti ada colokan seperti USB, dan itu colokannya kembar 2 khusus buat ini sekali ngecasnya nggak lama teman-teman, nggak sampai 30 menit udah full. Itulah keunggulan yang ini. Terus apa lagi ya, oh ya ini tadi saya jelasin teman-teman. Ini kalau kita edit menggunakan komputer, kita harus ngedit lagi di Adobe Audition karena ini mono, hasilnya mono. Jadi kalau misalkan kalian dengarnya pakai handset itu hanya satu sisi. Jadi kalau kita udah edit di komputer menggunakan mono tadi, kita edit menjadi stereo. Nah jadi dia bisa kedengeran dua kiri kanan. Itu kita harus edit menggunakan Adobe Audition untuk suara yang ini. Nah kalau misalkan kalian menggunakan vlog di handphone, nah kalian bisa beli handset Nokia seperti ini. Ini kelihatan nggak? Nah ini handset Nokia, dan ininya udah saya potong. Nah ininya udah saya potong. Ini handset handphone. Biasa saya gunakan untuk handphone yang di sini. Kalau misalkan mau bikin vlog tapi harus menggunakan aplikasi Open Camera. Oh ya satu lagi teman-teman, saya ambil dulu ya. Nah ini tadi adalah casan buat mic yang ini casannya seperti ini, tinggal dicolok dan bisa ngecasnya bisa barengan untuk 2 receiver dan pengirim sinyal. Nah oke. Ini masih ada kalau nggak salah, saya mau liatin sesuatu kalian, filter. Oh ya nggak ada nih, entah kemana cuy. Waduh udah nggak ada. Oh ya satu lagi, ini adalah perekam suara. Saya juga sering menggunakan ini kalau misalkan ada ada konten-konten yang harus interaksinya lama, nggak mungkin ngerekam pakai kamera. Nah jadi saya gunakan perekam yang ini. Nah ini semua teman-teman saya sengaja karena saya sangat memperhatikan hasil suara dari sebuah konten. Karena kalau misalkan kontennya hancur itu nggak bagus suaranya, jarang tuh saya tonton. Nah makanya saya sangat memperhatikan kualitas suara. Ini semua gear-gear yang digunakan. Oh ya, semua gear ini itu bisa kita aplikasikan ke handphone. Kalau misalkan kalian nggak ada kamera, kalian bisa menggunakan filter seperti ini yang ada cabang 2 itu loh. Kemarin saya punya tapi nggak tahu nih kemana hari ini. Apakah dia di sini? Saya lagi cari nih teman-teman. Oh ya udah nggak ada teman-teman, nanti saya jelasin lah di yang berikutnya cara menggunakannya. Oke, mungkin cuma itu informasi yang bisa saya berikan ke kalian. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Saya Rianto pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.